Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laullah hadallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan umur panjang. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan salawat Nabi kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam keterang benderang yang kita rasakan saat ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Islam dalam tantangan zaman. Jika kita membuka sejarah Islam pada masa jahiliyah, bunuh-membunuh merupakan suatu hal yang biasa. Tidak ada rasa kemanusiaan dan kesatuan antar mereka. Perbudakan adalah suatu yang telah mengakar di antara mereka. Karakter mereka pada zaman itu seperti anak laki-laki yang masuk ke dalam kegelapan, di dalam suatu jalan berlumpur, tidak ada lampu dan tanpa tongkat untuk meneliti jalan. Lalu Allah memilih Muhammad SAW untuk menjadi nabinya, supaya memandu semua manusia di dunia ini. Allah memiliki kitab yang agung, yaitu Al-Quran, yang menjadi sumber pengetahuan, hukum, dan cara hidup di dunia. Nabi Muhammad tidak pernah berhenti dalam menyebarkan ajaran Islam, meskipun mendapatkan berbagai cobaan dan rintangan yang sangat berat. Beliau hanya hidup 63 tahun, tetapi mempunyai keberhasilan yang sangat mengagumkan. Beliau wafat setelah berhasil mengubah dunia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu agama Islam. Dalam surat At-Taubah ayat 29 yang berbunyi, Qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharimunna ma haramallah wa rasuluhu wala yadinunna dinal haqqi minnal lazina utul kitaba hatta yutul ziyata ayyadi wa hum sohirun, yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Pada zaman keemasan Islam, muncul dinasti Abbasiyah, di mana orang bisa hidup dengan damai dan sejahtera. Tidak ada perbedaan antara yang satu lainnya. Berbagai hal dan urusan sosial berjalan lancar, dan mereka bisa menyebarkan ajaran Islam ke Eropa. Tetapi setelah dinasti Abbasiyah, secara perlahan Islam mengalami kemunduran dan masa-masa suram. Pada abad ke-20 ini, semua orang Islam seluruh dunia timbul dari deklinasi besar mereka, dan semangat Islam yang telah hilang akan menyala lagi untuk mendapatkan keagungan, hingga kita melihat kebangkitan Islam muncul di berbagai tempat, seperti di Amerika, walaupun Islam di bawah pengawasan Zionisme, di Thailand walaupun Islam di bawah pengawasan yurisdiksi Buddhisme, di Filipina walaupun Islam di bawah pengawasan pemerintahan Arroyo dan seterusnya, tetapi Islam terus menggeliat bangkit, tumbuh pesat. Di negeri kita Indonesia tercinta, Islam juga terus bangkit, berkembang pesat. Di mana-mana masjid penuh dengan jamaah yang melakukan kajian-kajian Islam, dan wanita-wanita pemakai jilbab ada di mana-mana, dan bukan merupakan pemandangan yang aneh lagi, sebab mereka mulai memahami hal itu adalah suatu kewajiban demi untuk mematuhi aturan dan hukum Islam. Kita sebagai santri dan generasi muda Islam harus mendekati mereka, dan kita harus mendekati
Mereka semangat untuk memperdalam hukum Islam dan mengamalkan ajaran-ajarannya, sehingga tercipta baldatun toibatun warobun gofur. Mari kita gunakan masa-masa muda kita ini dengan berbagai aktivitas keislaman dan amal soleh baik yang berdimensi ibadah ritual madah maupun kesolehan yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Demikianlah uraian pidato ini dari saya. Apabila ada kesalahan sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir salam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.